Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita yang ke-8, yaitu kita sudah masuk ke halaman 94-95 yaitu seorang seorang tabi'in yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang zuhud, sang khalifah yang zuhud. Kita akan membahas nama, kelahiran dan cirinya, awal mula menuntut ilmu dan pengangkatannya sebagai khalifah, pujian ulama, kecintaannya rakyat terhadapnya, rasa takut dan tangisnya, kezuhudannya, sifat waraknya, tawadu, istiqomah, mengikuti sunnah, pura dan murid, kata mutiara, syair yang ditirukan atau diucapkannya akhir hayat. Beliau adalah khalifah yang adil. Baik, kita mulai. Inilah biografi kelima dari serial tokoh salaf yang diberkahi. Ia adalah sang khalifah yang zuhud dan imam yang amat gemar beribadah. Dialah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kalau kita mau objektif, tentunya biografi Umar bin Abdul Aziz layak ditempatkan di bagian terdepan dari serial tokoh salaf ini. Itu karena kedudukannya yang tinggi dan karena keutamaan serta kemuliaan yang dimilikinya. Dialah pembaharu pertama generasi muda Islam pada penghujung abad pertama. Alhamdulillah. Dialah pembaharu pertama generasi muda Islam pada penghujung abad pertama. Salah satu tokoh yang perjalanan hidupnya begitu harum dan kepribadiannya sangat baik. Saat dunia menghampirinya dengan segala kemewahannya, ia justru memilih memenuhi dunia dengan keadilannya. Setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kesewenang-wenangan, dia mampu mengubah wajah dunia yang carut marut hanya dalam rentang waktu 2-5 tahun. 2-5 bulan. 5 tahun ya. Sebelum akhirnya wafat dan menghadap Rabb-Nya. Dia orang nomor 1 di tengah masyarakat dalam hal keutamaan. Dia dikenal adil di kalangan keluarganya. Demikian Abu Nuaim menyebutkan dalam biografinya. Dia memadukan sifat zuhud dengan iffah, kesucian diri, sikap wara dengan kesederhanaan, sibuk dengan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Menegakkan keadilan membuatnya tak memiliki waktu meladeni siapapun yang mencelaknya. Dia adalah simbol keamanan dan ketentraman bagi rakyat, hujah dan bukti nyata bagi siapa saja yang menentangnya. Seorang yang fasih dan alim, pemahamannya sangat mendalam dan sosok yang sangat bijaksana. Ketika kami mendapat kehormatan mempublikasikan keutamaan Umar bin Abdul Aziz, kami di sini adalah Syekh Mahmud Al-Misri, penulis Salafus Saleh, ya. Dr. Ahmad Farid,
Syekh Dr. Ahmad Farid, penulis kisah salafus saleh. Ketika kami mendapat kehormatan mempublikasikan keutamaan Umar bin Abdul Aziz dan merangkai jejak-jejak peninggalannya, kami pun berharap semoga kami diberikan pahala yang melimpah. Ahmad bin Hanbal menyatakan, begitu ucapan tulisan Syekh Dr. Ahmad Farid. Ahmad bin Hanbal menyatakan, ketika kamu melihat seorang mencintai Umar bin Abdul Aziz, menyebutkan dan menyebarluaskan kebaikannya, maka ketahuilah bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan, insya Allah. Ya, ini Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz, karya Ibnul Jauzi, Tahqiq Nu'aim Jarzur, halaman 75, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ya, semoga kita yang membaca tulisan ini dan mendengar, ya, dan membacakan mendapatkan kebaikan, insya Allah, walaupun usaha kita kecil sekali. Siapakah gerangan yang membaca kisah perjalanan hidup Umar bin Abdul Aziz, namun setelah ia membacanya tidak ada rasa cinta kepada sang khalifah yang zuhud ini, padahal beliau menyatukan berbagai keutamaan dan jauh dari segala kekurangan maupun kehinaan. Kemuliaan Umar bin Abdul Aziz tampak semenjak kecil. Sudah hafal Al-Quran ketika masih belia. Tidak sibuk dengan kemewahan dan kekayaan yang biasa dipamerkan oleh para penguasa. Yang ia cari hanyalah kemuliaan hakiki dan abadi. Umar bin Abdul Aziz pernah ke Madinah dan bergaul dengan para ahli fikih yang ada di sana, menimba ilmu dan mempelajari sifat-sifat para ulama untuk meneladaninya. Tidak sedetik pun terlintas di dalam benaknya untuk menduduki tampuk kekhalifahan, karena dia bukan dari keturunan yang berhak menjabat sebagai khalifah. Pasalnya, ia adalah putra Abdul Aziz bin Marwan, sedang tampuk kekhalifahan ada pada keturunan Abdul Malik bin Marwan. Namun takdir telah memilihnya menjadi khalifah meskipun masih muda, dan pemerintahnya pun tidak berlangsung lama, persis seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu anhu. Kemiripan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan Abu Bakar terlihat jelas dalam hal pengembalian hak-hak yang terampas, pengangkatan orang-orang baik dan saleh, serta pencopotan orang-orang zalim dan korup. Bahkan menurut para imam jarh wa ta'dil, para perawi hadis, seorang yang diangkat sebagai pemimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, maka pengangkatan itu dinilai sebagai ta'dil, penguatan integritas bagi orang itu. Mereka mengatakan ia diangkat sebagai pegawai oleh Umar bin Abdul Aziz. Melalui sosok Umar bin Abdul Aziz, Allah memuliakan Islam, menjunjung tinggi menara sunnah, memadamkan api bid'ah, hingga para pelaku bid'ah pun kalah dan dihinakan. Bahkan mereka tidak berani lagi menampakkan bid'ahnya. Umar memerintahkan untuk menulis dan mengkodifikasi hadis, hingga kebaikan menyebar luas dan berbagai urusan rakyat menjadi tertata rapi. Ini jasa yang paling besar adalah mengkodifikasi hadis, mengumpulkan hadis, ya. Masya Allah. Rahimahullah. Awana bin Al-Hakam menuturkan, setelah Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, para penyair datang menemuinya. Mereka menunggu di depan pintu rumahnya selama berhari-hari, namun tak juga diberi izin masuk. Suatu hari ketika mereka masih dalam kondisi seperti itu, bahkan mereka pun sudah bertekad untuk pulang, tiba-tiba Raja bin Haywah, dia ini salah satu khatib penduduk Syam, melintas di hadapan mereka. Begitu Jari melihatnya masuk ke dalam kediaman Umar bin Abdul Aziz, dia pun bersyair. Wahai orang yang menjulurkan sorbannya, sekarang adalah waktumu, mintakan kami izin pada Umar.
Raja masuk dan tidak menyampaikan apapun ihwal para penyair itu kepada Umar. Setelah itu Adi bin Arad melintas di hadapan mereka. Maka Jarir pun bersyair. Wahai pengendara yang menuntun tunggangannya, sekarang adalah waktumu, sungguh waktuku telah berlalu. Sampaikanlah pada khalifah kami, sampaikan pada khalifah kami, kalau kau bertemu dengannya, aku ada di depan pintu gerbang bagaikan terbelenggu rantai. Jangan lupakan keperluan kami, moga kau mendapat ampunan. Lama sudah kutinggalkan keluarga dan kampung halaman. Itu syair-syair dari penyair kepada penyair lain. Hadi kemudian masuk menemui Umar bin Abdul Aziz dan berkata, wahai Amirul Mukminin, para penyair ada di depan pintu gerbang. Panah-panah mereka beracun dan kata-kata mereka sangat tajam. Umar lantas berkata, wahai Adi, apa-apaan kamu ini? Apa urusanku dengan penyair itu? Apa urusanku dengan para penyair itu? Lihat di sini, Khalifah Umar tidak takut kritik. Adi lalu menjawab, semoga Allah memuliakan Amirul Mukminin. Ketika Rasulullah SAW dipuji, beliau memberi hadiah, dan pada diri Rasulullah SAW ada suri teladan yang baik bagimu. Umar bertanya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Dia menjawab, Al-Abbas bin Mardas As-Sulami pernah memuji-muji Rasulullah SAW. Lantas beliau memberinya sebuah baju. Dengan baju itu beliau membungkam mulutnya. Sirah Umar Ibnul Jauzi, Sirah Umar, karya Ibnul Jauzi halaman 198 secara singkat. Umar kemudian mengizinkan Jarir masuk, maka Jarir pun masuk seraya bersyair. Sungguh yang mengutus Nabi Muhammad, dia telah berserahi ke khilafah kepada imam yang adil. Keadilan dan kewibawaannya tersebar di seluruh negeri, hingga meluruskan kecenderungan yang menyimpang. Sungguh aku mengharap kebaikan segera darimu, karena jiwa itu suka yang segera. Sirah Umar pada Ibnul Jauzi halaman 200 secara ringkas. Umar kemudian berkata, hai Jarir, menurutku kamu tidak punya hak di sini. Baiklah wahai Amirul Mukminin, namun aku musafir dan bekalku sudah habis, sahut Jarir. Umar pun memberinya 100 dirham dari uangnya sendiri. Setelah itu Jarir keluar. Para penyair lain kemudian bertanya, ada berita apa? Berita yang tidak baik bagi kalian. Aku keluar setelah menemui Amirul Mukminin. Beliau memberi orang-orang fakir dan tidak memberi para penyair. Aku ridho padanya, jawab Jarir. Dia kemudian bersyair, menurutku jampi-jampi syaitan tidak membuatnya takut, dan syaitanku dari golongan jin adalah tukang jampi. Ini Sirah Umar Ibnul Jauzi 201 secara ringkas. Kita mohonkan pada Allah semoga melimpahkan karunia kepada umat Islam melalui sosok Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, mengembalikan keluhuran dan kemuliaan umat. Allah jua yang menolong para hamba untuk menjalankan ketaatan dan menuntun menuju derajat tertinggi. Nama, kelahiran dan cirinya. Namanya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakim bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.
seorang imam, hafiz, allamah, ahli ijtihad, zuhud, adil, ahli ibadah, sayyid dan amirul mu'minin yang sebenarnya. Abu Hafsa al-Qurashi, al-Umawi, al-Madani, kemudian al-Misri, khalifah yang zuhud dan diberi petunjuk. As-Suj, orang yang memiliki belas kasih. As-Suj, orang yang memiliki bekas luka di kepala. Bani Umayyah,